Saat membahas Clavicus Vile di episode sebelumnya, kita sempat menyinggung tentang sebuah desa Kothringi yang melakukan ritual perjanjian dengan Clavicus Vile. Namanya adalah Still Rise Village. Kita juga sering menyinggung bahwa Kothringi ini adalah ras manusia yang merupakan penduduk asli provinsi Black Marsh. Kok bisa ada ras manusia yang membangun peradaban di Black Marsh, yang notabene-nya merupakan lahan berbahaya dan sulit ditempati oleh ras selain Argonian? Ada alasannya sih sebenarnya. Pada episode kali ini, kita akan telusuri lebih lanjut tentang ras Kothringi ini. Sebenarnya siapa mereka dan bagaimana nasib mereka sekarang? Bangsa Kothringi dikenal juga dengan nama Lustrous Folk. Julukan ini ada kaitannya dengan kulit mereka yang berwarna silver dan kadang berkilau di bawah sinar matahari. Mereka ini adalah suku manusia asli Black Marsh yang sudah ditemui sejak masa Second Era. Mereka ini adalah keturunan dari ras Ned yang bermigrasi ke Black Marsh jauh pada masa Merethic Era dan beradaptasi dengan lingkungan ekstrim di sana. Sebab itulah kulit mereka berubah warna menjadi silver. Mungkin lingkungan rawa yang toksik ini mempengaruhi kekebalan tubuh mereka dan beradaptasi. Tapi mereka ini tidak bisa beradaptasi sebaik para Argonian di Black Marsh karena memang secara fisiologi mereka jauh berbeda. Dapat dilihat dari kasus wabah Knahaten Flu di mana para Argonian kebal dan tidak bisa terkena penyakit itu. Tetapi para Kothringi terdampak parah oleh wabah ini. Maka dari itu, kita tidak bisa memastikan apakah Kothringi ini ada yang tinggal di Black Marsh dalam atau tidak, karena yang kita temui sejauh ini hanya ada di Black Marsh luar, seperti wilayah Shadowfen dan Murkmire. Kita tahu sendiri kan kalau Black Marsh dalam atau dikenal sebagai Inner Swamps adalah wilayah yang sangat beracun dan hanya Argonian yang bisa bertahan hidup di sana. Secara bentuk fisik, para Kothringi ini tidak jauh berbeda dengan manusia keturunan Ned lain, seperti Imperial, Breton, dan Richmond. Pembeda utamanya adalah warna kulit mereka itu. Tubuh mereka tidak terlalu tinggi dan besar seperti Nord dan Redguard. Tapi banyak dari mereka yang suka bertarung dan menghargai kekuatan. Selain itu, Kothringi juga memiliki bakat untuk menggunakan sihir-sihir dasar dari School Illusion, Alteration, dan Destruction. Dapat dilihat dari shaman atau dukun di suku-suku Kothringi yang ahli dalam sihir tersebut. Memang tidak terlalu banyak yang kita ketahui tentang kebudayaan para Kothringi. Rata-rata mereka suka menggunakan pakaian yang minim, mengekspos kulit mereka sebanyak mungkin. Tapi ketika keluar dari Black Marsh, mereka diketahui mengenakan pakaian seperti biasa, menyesuaikan kebudayaan di luar kampung mereka. Musik menjadi salah satu aspek budaya yang kental bagi masyarakat Kothringi. Mereka diketahui membuat alat-alat musik dari berbagai jenis bahan alami, seperti batang kayu kopong yang digunakan untuk membuat drum besar, dan menggunakan urat daging Cliff Strider untuk membuat senar harpa. Alat musik khas Kothringi yang paling dikenal adalah chimes atau lonceng, terbuat dari perunggu atau besi. Lonceng ini biasanya digantung di ranting-ranting pohon. Para Kothringi biasa mengundang Argonian atau Saxhlil untuk datang ke pesta mereka dengan diiringi musik-musik dari instrumen favorit suku mereka. Dipercaya juga sering terjadi pertukaran budaya antara Kothringi dan Argonian di Black Marsh. Pada tahun 582 di masa Second Era, Bard's College di Solitude pernah menemukan sebuah trompet khas Kothringi yang terbuat dari tanduk Leviathan. Ada juga mainan bernama Kothringi Humming Dolls, yang di dalamnya terdapat kantung udara. Ketika ditekan, dia akan mengeluarkan bunyi dengung. Meski para Kothringi tidak suka menggunakan pakaian, banyak yang mengakui mereka sebagai pengrajin yang sangat hebat. Mereka ahli dalam menempa armor, menggunakan anyaman logam untuk membuat tali yang kuat. Spellcrafting para Kothringi juga sangat unik dan jarang dikenali dan dideteksi oleh para penyihir di Tamriel. Kothringi biasa menciptakan spell yang bisa meningkatkan indera dan refleks penggunanya. Dalam pertempuran, para Kothringi memiliki senjata khas seperti pisau lempar, kapak lempar, dan tombak seruit atau harpun. Petarung mereka juga ahli menggunakan senjata-senjata dasar seperti pedang dan perisai. Pada era dinasti Reman, banyak petarung Kothringi yang direkrut ke dalam Imperial Legion. Masyarakat Kothringi juga bisa dibilang cukup pintar. Mereka diketahui membuat sempoa dari cangkang kumbang untuk berhitung. Ada juga karpet khas Kothringi yang terbuat dari anyaman alang-alang beraneka warna. Ornamen Dreamcatcher khas Kothringi bahkan bisa ditemui di berbagai penjuru Tamriel pada masa Interregnum. Kerajinan Kothringi ini biasanya diciptakan dengan bahan moonstone yang bisa digunakan oleh para mer di Altmeris untuk membuat armor. Kothringi tidak memiliki pantheon dewa yang jelas. Mereka menyembah divines dan Daedric Prince, tergantung dari suku masing-masing. Beberapa dewa yang diketahui disembah oleh Kothringi adalah Zen. Zen adalah God of Toil atau dewa kerja keras. Dia dikenal secara luas sebagai dewa Zenithar versi para Bosmer. Nah, menurut sejarah, Zen ini aslinya adalah dewa yang disembah di Black Marsh dan Akavir. Penyembahan Zen dipercaya dibawa oleh pelaut Kothringi dari Black Marsh ke Valenwood. Dia juga dikenal sebagai dewa agrikultur. Thieves Guild pada masa Second Era pernah mencuri sebuah artefak bernama Sacred Kothringi Shovel yang dipercaya merupakan instrumen dari Zen. Kemudian para Kothringi juga menyembah Dibella, Mara, dan Kinareth. Informasi tentang penyembahan ketiga dewi ini kita temui di sebuah cerita anak-anak berjudul The Water-Getting Girl and the Inverse Tiger. Diceritakan pada saat itu sebuah desa Kothringi sedang ditinggal oleh para laki-laki untuk pergi berperang.
Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan pada suatu hari mereka diserang oleh sekelompok harimau. Di cerita ini, seorang Kothringi berdoa melalui nyanyian kepada Dibe Maraken yang dikenal sebagai Our Mothers in the Around Us. Dia kemudian diberikan blessing oleh Dibe Maraken untuk lari dari kejaran para harimau. Kemudian para Kothringi juga menyembah Clavicus Vile. Seperti yang kita pernah jelaskan sebelumnya, sebuah desa Kothringi bernama Still Rise Village di Black Marsh menyembah Clavicus Vile. Penyembahan ini berawal ketika terjadi wabah Knehaton Flu di Black Marsh. Dukun dan kepala desa Still Rise melakukan kontrak dengan Clavicus Vile untuk menyelamatkan mereka dari Knehaton Flu. Mereka pun diberikan keabadian, tetapi mereka diubah menjadi undead berwujud skeleton. Dalam wujud ini, mereka tidak bisa merasakan apa-apa dan tidak bisa mati. Dukun mereka menggunakan sihir ilusi untuk menyembunyikan wujud ini dan membuat para penduduk memiliki penampilan seperti biasa. Kemudian para Kothringi juga menyembah Ideal Masters. Beberapa penduduk Still Rise tidak tahan hidup sebagai undead. Beberapa dari mereka ingin mematahkan kutukan Clavicus Vile dan meninggal dengan tenang. Tetapi beberapa dari mereka menganggap kutukan ini sebagai berkah. Terjadilah konflik internal di desa tersebut. Setelah konflik ini selesai, beberapa penduduk Kothringi ada yang menjadi bawahan Ideal Masters dan tetap menjadi undead. Mereka memiliki armor unik dan dikenal sebagai Still Rise Right Color. Menurut beberapa sumber, para Kothringi ini sudah ada sejak Merethic Era. Pada awal peradaban mereka di Black Marsh, Kothringi mengalami konflik dengan para Argonian di sebuah kota bernama Hismir. Konflik ini dipercaya terjadi karena kekhawatiran para Argonian bahwa Kothringi akan menggunakan kekuatan dari artefak bernama Zat Stones untuk menyerang Argonian. Kalau diingat-ingat, kejadiannya mirip dengan konflik Atmoran dan Snow Elf ya. Kita tidak tahu bagaimana akhir dari konflik ini, tapi Hismir sekarang ditempati oleh para Argonian. Pelaut Kothringi pada masa Second Era diketahui sering berlayar ke provinsi lain seperti Hammerfell dan Valenwood. Pada tahun 560 di masa Second Era, salah satu yang menyebabkan tersebarnya Knehaton Flu dari Black Marsh adalah pelaut Kothringi yang datang ke Valenwood. Mereka datang dengan kapal unik mereka yang biasa digunakan untuk berlayar di laut, teluk, hingga rawa. Para Kothringi ini dipercaya punah karena Knehaton Flu, dengan beberapa kelompok yang bertahan melalui cara-cara lain seperti Still Rise Village yang membuat kontrak dengan Clavicus Vile. Ada beberapa Kothringi yang dipercaya berlayar ke barat menggunakan kapal bernama Crimson Ship, membawa wabah tersebut bersama mereka jauh dari Tamriel. Still Rise Village yang berhasil bertahan berkat Clavicus Vile mengalami konflik dengan Order of the Black Worm pada tahun 582 di masa Second Era. Kita tahu lah ya kalau anak buahnya Mani Marco ini ada fetish dengan undead, dan akhirnya mereka berusaha memperbudak Still Rise Village. Disinilah The Vestige datang dan membantu Still Rise mengalahkan Necromancer tadi. Setelah itu terjadi konflik internal yang kita ceritakan sebelumnya. Tergantung dari pilihan The Vestige, apakah Still Rise akan terus menjadi undead atau mematahkan kutukan mereka dan meninggal dengan tenang. Pada tahun yang sama, ada sebuah desa Kothringi bernama Zook yang ditempati oleh seorang Kothringi bernama Drilik. Dia berhasil selamat dari Knehaton Flu dengan cara menyerap kekuatan dari Keystone, sebuah artefak Ayleid yang ditemukan di reruntuhan dekat desa Zook. Pada saat itu, Drilik menjadi incaran Aldmeri Dominion dan Ebonheart Pact yang pada saat itu sedang mencari artefak Keystone untuk membantu dalam perang mereka satu sama lain. The Vestige pada saat itu berhasil menemukan Drilik dan menyelamatkannya dari Aldmeri Dominion. Nasib Drilik tergantung dari pilihan The Vestige, apakah dia mengambil kekuatan Keystone dari Drilik atau tidak. Jika diambil, Drilik akan meninggal, dan jika tidak, dia akan tetap abadi. Ada beberapa tokoh Kothringi yang dicatat dalam sejarah, ada juga yang tidak terlalu terkenal tapi memiliki signifikansi dalam sejarah Kothringi. Mari kita mulai dari Drilik yang barusan kita bahas. Drilik ini adalah seorang Kothringi yang menjadi abadi dan selamat dari Knehaton Flu berkat kekuatan dari Keystone. Dia tinggal sendiri di desa Zook selama 20 tahun, sebelum dia ditangkap oleh Aldmeri Dominion yang pada saat itu sedang menyerang wilayah Ebonheart Pact dalam Three Banners War. Drilik pada saat itu sudah mulai gila karena tinggal sendiri di desa tersebut. Dia menganggap dirinya adalah seorang bangsawan dan para penduduk desa Zook masih hidup di sana bersamanya. Memang sih, arwah para penduduk pada saat itu disamon oleh para penyihir Aldmeri Dominion untuk diinterogasi tentang keberadaan dari Keystone. The Vestige datang sebagai utusan Ebonheart Pact untuk mencari Keystone dan menyelamatkan Drilik. Setelah diinvestigasi, mereka menyadari bahwa kekuatan Keystone telah diserap oleh Drilik. Setelah sadar, Drilik meminta The Vestige untuk mengeluarkan kekuatan Keystone dari tubuhnya agar dia bisa meninggal dan bergabung dengan para penduduk Zook. Kita tidak tahu pasti apakah The Vestige mengambil kekuatan Keystone ini atau tidak. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Zook. Desa Zook yang kita bahas barusan merupakan sebuah desa yang didirikan oleh seorang Kothringi dengan nama yang sama, yaitu Zook. Pada masa First Era, dia menjadi seorang kesatria yang melayani Kaisar Tavia dalam dinasti Reman. Kaisar Tavia adalah istri dari Kaisar Reman ketiga. Selama 17 tahun, mereka mengalami konflik dingin karena Tavia ingin mengambil alih kekuatan dinasti Reman untuk dirinya sendiri. Tavia pun akhirnya dipenjara atas upaya pengkhianatan. Dari dalam penjara, Tavia masih merencanakan pengkhianatannya. Zook sebagai bodyguardnya pada saat itu menjadi perpanjangan tangan Tavia untuk melancarkan rencana pengkhianatannya.
Zook membantu Tabia untuk menghubungi Moraktong dan membayar mereka untuk membunuh Kaisar Reman ketiga. Setelah kematian Reman ketiga, anak mereka yang bernama Juliek terbunuh oleh seorang asasin, tapi bukan dari Moraktong. Setelah kematian Juliek, Tabia depresi dan bunuh diri dalam penjara. Dia mewariskan kekayaannya kepada Zook. Dengan harta ini, Zook membayar utangnya kepada Moraktong dan kembali ke Black Marsh. Di sanalah dia membangun desa Zook yang bertahan selama 5 generasi. Dulu nama desanya bukan Zook, tapi para penduduk desa mengubah namanya untuk menghormati sang pendiri. Tokoh-tokoh berikutnya ini adalah 3 tokoh penting dalam konflik Steel Rice Village, yaitu Chieftain Suhlak, Shaman Kairah, dan War Chief Helus. Chieftain Suhlak adalah kepala desa Steel Rice yang menjabat saat Knehaten Flu melanda. Mereka pada saat itu putus asa hingga akhirnya membuat perjanjian dengan Clevigus Vile untuk selamat dari Knehaten Flu. Tetapi beberapa dari mereka menyesali kontrak ini dan lebih memilih untuk meninggal. Saat konflik internal terjadi, Suhlak tidak bisa memihak kepada siapapun karena ia mementingkan kesejahteraan masyarakat desa. Keputusan akhirnya ia serahkan kepada The Vestige. Di lain sisi, Shaman Kairah atau Shaman Chirah adalah dukun Steel Rice yang bertanggung jawab atas kutukan dari Clevigus Vile. Dia pada saat itu diperintahkan oleh Suhlak untuk membuat perjanjian dengan Clevigus Vile. Tapi ya pada saat itu mereka semua dalam keadaan putus asa. Kirah menyesali kontrak ini dan merasa bertanggung jawab atas penderitaan penduduk Steel Rice. Dia dan pengikutnya sangat membenci kutukan ini dan berusaha mematahkannya. Di lain sisi, ada kelompok penduduk yang menganggap kutukan ini sebagai berkah, terutama dari kalangan tentara pimpinan War Chief Helus. Helus berperan sebagai War Chief dan bertanggung jawab atas keselamatan dan pertahanan desa. Dengan wujud undead ini, dia dan tentaranya menjadi immortal dan tidak terkalahkan dalam pertempuran. Ketika jatuh, mereka bisa bangkit lagi. Mereka ingin tetap mempertahankan kutukan dari Clevigus Vile dan membuat Steel Rice menjadi desa yang kuat dan bisa bertahan hidup. Akibatnya terjadi konflik antara pihak Helus dan Chirah tentang nasib desa Steel Rice selanjutnya. Kemungkinan besar penduduk Steel Rice yang menjadi pelayan Ideal Masters adalah tentara-tentara yang dipimpin oleh Helus ini yang sangat menyukai keabadian dan kekuatan. Kothringi adalah satu dari sekian banyak ras yang sudah punah di Tamriel. Meski begitu, kita punya cukup informasi untuk mengenal kebudayaan mereka yang kaya dan unik. Kita juga punya kesempatan untuk bertemu mereka di game The Elder Scrolls Online. Melihat ada kemungkinan beberapa dari Kothringi masih hidup sampai sekarang, apakah kita akan melihat comeback mereka di game-game Elder Scrolls selanjutnya? Well, only time can tell. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah sabar menunggu bicara Elder Scrolls. Kayaknya ini hiatus terlama di channel ini ya. Well, what can I say? Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, hope you guys enjoyed it, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.